anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Berharap hari ini kita boleh bersuka cita, memuji Tuhan. Dan adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita, teman-teman. Kami undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Mars Sekolah Minggu. Lakukan gerakannya ya. Ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Pembukaan yang dibawakan oleh Lause Lydia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, hingga sampai saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Kau yang memberkati sepanjang ibadah kami, supaya kami dapat duduk diam, tertib mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkati Lause Angel yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mau duduk yang manis, mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kita rindu firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita, dan kita mau lebih serius lagi mendengarkan kebenarannya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolonglah kami yang akan bercerita Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dan berkati kami juga semua Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Rosa mau tanya nih. Apakah adik-adik pernah melihat seseorang yang berkekurangan atau yang berkekurangan atau yang terluka adik-adik? Nah, contohnya nih seperti pengemis atau pengamen atau orang-orang yang terluka yang meminta-minta. Nah, apakah yang kita perbuat? Apakah kita pura-pura tidak melihat? Apakah kita pura-pura tidak tahu? Nah, anak-anak Tuhan pasti mau menolongnya. Kalau anak-anak Tuhan pasti mau bersedekah atau menolong orang-orang yang berkekurangan itu. Dengan apa? Dengan memberi uang atau dengan memberi makanan. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah Yesus mengusir roh jahat. Nah, diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yuk kita ambil Alkitab kita buka dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Losa bacakan ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di peguburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang kampungmu
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Lose punya satu video untuk adik-adik tonton. Nah, adik-adik perhatikan ya dan tonton dengan baik video ini. Selamat menonton. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Laut Galilea. Mereka bertemu seorang pria yang dirasuk roh-roh jahat. Ia tinggal di pekuburan. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. "Jangan sakiti kami, Yesus." Roh-roh itu berseru, "Namaku banyak," kata orang itu. "Ada banyak roh jahat di dalamku." "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. "Kalian tak punya pilihan." Roh-roh jahat itu ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi. "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Penduduk kota berbondong-bondong datang ke pekuburan itu. Mereka melihat Yesus telah membuat orang itu waras. Karena takut, orang-orang di situ meminta Yesus pergi. Pria itu ingin mengikuti Yesus. "Tetaplah di sini," jawab Yesus. "Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat." Pria itu taat dan semua orang heran. Nah, adik-adik, kita sudah menonton video itu. Nah, apa yang kita pelajari? Bahwa Yesus, Tuhan, adalah berkuasa atas roh jahat. Nah, Tuhan Yesus juga berkuasa atas hidup kita. Nah, adik-adik, roh jahat itu tunduk dan takluk kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik tidak usah takut lagi kepada roh-roh jahat. Nah, adik-adik, karena kita itu berlindung dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, yang kedua, kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, aku dan kamu berharga di mata Tuhan.
Nah, maka dari itu Tuhan mengasihani orang yang kerasukan setan itu. Tuhan menolong dia mengusir roh jahat yang begitu banyak dalam tubuhnya hingga roh itu pergi ke dalam babi-babi itu. Nah, Tuhan sangat iba kepada orang itu. Akhirnya Tuhan menolong dengan belas kasihan Tuhan kepada kita karena kita adalah anak yang berharga di matanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Markus 5 ayat 19b. Markus 5 ayat 19b bunyinya, "Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau." Sekali lagi ya, Markus 5 ayat 19b. "Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau." Nah, adik-adik, itu ayat hafalannya. Adik-adik, Losa ada pertanyaan nih. Siapa yang jawab 3 teratas di kolom komentar YouTube, Losa berikan hadiah ya. Jadi adik-adik yang menjawab secara benar dan dia komentar yang 3 tertinggi di YouTube, nanti ada hadiahnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, diambil dari mana ayat firman Tuhan hari ini? Di mana? Nah, yang kedua, kendaraan apa yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Gerasa? Apa tuh kendaraannya? Nah, yang ketiga, apa tema firman Tuhan hari ini? Nah, itu 3 pertanyaannya ya. Yuk adik-adik di komen di YouTube-nya, dijawab dengan benar ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada roh-roh yang jahat kepada kami ketika kami berlindung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, dan kita adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu, kita mau angkat satu lagu pujian, Dalam Nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan kita. Iblis pun dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Doa penutup yang dibawakan oleh Losa Angel. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan untuk tidak takut lagi ya Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, dalam namamu Tuhan kami berlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, biarlah kami juga dapat menjadi anakmu yang taat Tuhan. Dan biarlah Tuhan minggu depan juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa, doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ibadah minggu depan ya. Ingat ayat hafalannya dan kirim ke grup-grup kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Dadah.